gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Hari ini, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan sejumlah pihak terkait dengan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kami akan ajak Anda ke Polda Metro Jaya berikut ini. Jadi saya mikirnya itu yuk lihat gimana itu ya sekarang itu semakin hari itu semakin lucu gitu ya, semakin hari semakin lucu. Kemarin Roy Suryo itu menantang Bapak Jokowi untuk melaporkan sendiri. Setelah itu kan Bapak Jokowi berangkat sendiri ya. Kenapa itu antek-anteknya itu yang marah-marah? Menantang sendiri kan bilang, Roy Suryonya bilang si Panci itu juragan Panci las-lasan itu. Ini mungkin saya akan dibully nanti ini sama itu kroni-kroni sakit hati sama kroni-kroninya Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi gini ya, Roy Suryo bilang kalau emang gentle dan berani datang sendiri laporkan. Nah, kan sudah diikutin itu sama Bapak Jokowi, datang sendiri dan melaporkan. Nah, ujung-ujungnya di belakang hari mumet kepalanya Roy Suryo sama itu siapa itu Nasution siapa Rismon itu para anggota PA. Nah, sekarang apa itu namanya si Rismon sama si Roy Suryo malah itu menyalahkan yang upload. Dia sendiri yang bilang 9,999% palsu. Nah kan, bilang gitu. Lah kok malah dia sekarang itu nyalahkan yang upload. Takut ya. Dasar si Panci, itu Panci tambal ban itu. Kenapa? Takut ya Suryo ya? Dan lagi itu lagi ya. Apa itu namanya? Apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan? Jadi saya mikirnya itu yuk lihat gimana itu ya sekarang itu mumet kepalanya Roy Suryo sama itu siapa itu Nasution siapa Rismon itu para anggota PA. Nah, sekarang apa itu namanya si Rismon sama si Roy Suryo malah itu menyalahkan yang upload. Dia sendiri yang bilang 9,999% palsu. Nah kan, bilang gitu. Lah kok malah dia sekarang itu nyalahkan yang. Dan kebetulan ini ada yang eksklusif. Malam ini baru kita ceritakan. Apa itu? Siang hari tadi, saya dan Dr. Rismon itu ketemu langsung dengan anak yang mengupload itu di X di Twitter. Ya, namanya siapa? Sandi Utama. Yang PSI itu bukan? Nah ini kalau bisa tolong yang X Dari Twitter PSI bukan? Sandi Utama. Ya itu ketemu langsung. Ya ini Dian Sandi Utama. Oke, dia mengakui bahwa dia mempost ini. Dia memposting ini. Ya. Dan dia mengakui Mas Aiman. Ya. Kan dia nulis asli. Saya upload yang asli. Pertanyaan saya sederhana saja Mas Aiman. Mas, Anda berani pegang yang asli? Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi tidak?
Enggak, saya dapat dari ini, udah selesai, saya bilang gitu. Itu namanya kalau dalam hukum, ya, testimonium di auditu. Jadi dia katanya, udah. Kalau di ini yang kemudian dia posting, dan kemudian ini nanti terbukti misalnya, oh ijazahnya asli bukan ini, dia yang masuk. Karena dia sudah menyebarkan hoax. Yang kami periksa ini. Upload. Takut ya. Dasar si Panci, itu Panci tambal ban itu. Kenapa? Takut ya Suryo ya. Dan itu lagi ya. Apa itu namanya? Kemarin itu dijebak juga ya. Dijebak juga sama kuasa hukumnya Pak Jokowi. Ini loh videonya. Detik-detik Roy Suryo dibuat tak berkutik. Masalah palsu atau asli itu nanti wewenang pengadilan. Makanya itu kenapa kalau ada seorang yang menganggap dirinya ahli mengatakan ini adalah dokumen asli atau palsu, itu sangat disayangkan. Karena kan keterangan ahli ini Mbak di 184 KUHP juga pasalnya itu keterangan ahli hanya salah satu alat bukti. Alat bukti kan ada keterangan ahli, keterangan saksi, ada bukti surat, ada petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, jadi keterangan ahli itu pun ketika nanti di persidangan, itu hanya sebagai pendukung, salah satu alat bukti saja. Jadi kalau ada seorang ahli yang bilang, itu pasti palsu, itu fix. Ya itu bagaimana kita menyikapinya? Ini mungkin saya tanya sedikit sama Mas Roy. Karena ini dua spesies yang berbeda, Ya, Mas. iya. Di hukum begitu, tapi di ranah akademik, hukum Ya. pun kadang-kadang nggak Coba diperlukan. saya tanya Mas Roy sedikit. Mas Roy kan sering menjadi ahli juga di persidangan Ya. tentunya. Pernah nggak seorang hakim di kasus nanya dokumen ini asli atau palsu? Kan nggak mungkin. Karena hakim akan menanya pendapat Anda tentang dokumen ini, analisanya seperti apa. Baru dijelaskan. Yang namanya definisi fake, true or false itu ada dalam ilmiah, Mas. Bukan, kalau seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Untuk apa ada pengadilan yang menentukan bahwa ketok pasal terbukti, ini pemalsuan, dokumen ini palsu. Ya. Kalau seorang ahli dapat menjelaskan itu absolut, ya maka apa guna pengadilan? Jadi kan ini yang harus bisa dibedakan gitu, bahwa seorang ahli tentunya boleh saja dengan segala keilmuan yang dimiliki kami hormati untuk menganalisa suatu dokumen dengan metodologi juga tertentu, apakah cara pendekatannya itu secara historis, normatif, yuridis dan lain-lain. Makanya Limitasinya juga ahli ada. itu pendapatnya ilmiah, Mas, bukan untuk dikriminalisasi. Betul, ilmiah. Kalau ilmiah tidak mungkin menyatakan asli atau palsu, Mas. Itu Bisa. masalahnya. Bisa. Ilmiah itu adalah identik atau tidak identik. Kalau nanti ternyata seorang ahli menjelaskan, oh ini bisa diduga palsu, itu kita hormati. Tentunya itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim dalam satu perkara, dapat dipertimbangkan. Tapi nggak pasti. Tapi gitu. tidak mungkin, karena apa gunanya pengadilan, Mbak? Pengadilan lah yang bisa menentukan ini asli atau palsu. Nah, kena jebakan itu bingung nggak jawabnya. Mumet nggak itu si Roy Suryonya. Pelan-pelan tapi pasti. Nah, itulah namanya orang yang profesional itu menjebak seseorang itu dengan pelan tapi pasti itu loh. Terjebak juga kan akhirnya. Dan Roy Suryo juga bilang katanya itu data-data di KPU itu udah ada. Nih videonya. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya, Termasuk ijazah juga nggak ada. nggak ada. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Dan lucunya, Oke. lucunya kalau itu diperiksa, yang dulu sempat kita capture, Oh, jadi data-data pendaftaran Pak Jokowi baik di KPUD Solo, Ya. KPUD Jakarta maupun di KPU pusat tidak ada. tidak ada. Hilang. Hilang. Padahal kami Di sempat websitenya lihat. ada. Tiga KPU itu nggak ada. Ini kan aneh gitu. Kalau ada ya jangankan ijazahnya, data di KPU aja bisa hilang, di gondol tikus kali ya. Iya. Itu hilang. Kalau sekarang kan nggak mungkin hilang karena kan bukan data apa diupload kalau sekarang kan. Kalau yang kemarin itu mungkin offline, apa namanya, bentuknya fisik. Makanya itu diupload pun nanti juga ada hal. Nanti Dr. Risman akan menerangkan. Padahal Gus Dur dan Megawati itu udah ada dokumen-dokumennya. Karena Gus Dur dan Megawati bukan pilihan rakyat, pilihan MPR.
Justru dari Bapak Joko Widodo itu yang langsung pilihan rakyat, bukan pilihan MPR. Tuh. Ini mungkin saya akan dibully ini. Nanti akan dibully di sini. Dasar si tua bangka yang nggak tahu apa-apa. Mungkin kan gitu. Dibully sama itu komplotannya pasukan sakit hati. Komplotan si tukang rosokan panci. Itu kemarin saya bikin video yang kemarin aja itu sudah dibilang si tua bangka nggak tahu apa-apa gitu. Padahal dia sendiri itu yang nggak tahu karena dia itu komplotan si Panji. Pakai akal waras saja gitu loh. Kalau nggak tahu ijazah yang asli atau palsunya lebih baik diem. Jangan bikin gaduh. Apalagi si Suryo itu mengatakan kalau yang bikin gaduh itu Pak Jokowi. Botol kecap. Botol kecap asin lagi. Yang bikin gaduh itu kalian, bukan Bapak Jokowi. Kemarin Bapak Jokowi itu nggak mau mempermasalahkan karena Bapak Jokowi masih menjabat. Dia itu memilih untuk mensejahterakan rakyat. Tidak penting masalah ijazah. Dan lagi, kamu itu siapa? Kok ujung-ujung minta ijazahnya yang asli? Emangnya mau buat apa? Atau mau buat daftar pinjol ya? Atau mau daftar pinjol setelah itu buat tengkulak panci lagi? Atas dasar apa minta ijazah yang asli? Kalau palsu kenapa? Kalau asli kenapa? Gitu loh. Emang kamu itu siapa? Mengatasnamakan rakyat lagi. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Aku loh enggak. Dan masih banyak lagi. 58% itu masih mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apalagi itu si Panci itu setelah Pak Jokowi melaporkan si Panci itu minta pertolongan Prabowo. Dia itu sekarang kan mungkin ini ya, kalau sudah dilaporkan di penjara, nanti siapa yang salah? Lah Pak Jokowi lagi yang disalahkan. Bilang Pak Jokowi pengecut, padahal dia sendiri yang pengecut. Dasar Panci. Ini saya lihatnya itu geli lihatnya itu ya, tapi lucu gitu loh. Gitu dia itu lulusan dari universitas kok seperti orang PA gitu ya. Nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ternyata kejebak juga kan omongannya. Aduh, parah. Ya kita ikutin terus gimana perjalanannya si Panci dan kawan-kawan. Apakah Panci dan kawan-kawan itu bisa masuk penjara atau tidak. Salam waras, salam damai Nusantara. Kita ikutin terus ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Biar tidak ketinggalan beritanya si Panci.